Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube YIB Farm. Berkah sholawat, maksiat minggat, kambing domba sehat. Jumpa lagi kali ini dengan Pak Yahya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Lama Mas. ndak ketemuin 2 minggu. Katanya beliau ada acara di Jawa Tengah Purwokerto ya, ya. Purwokerto, untuk ngisi-ngisi di sana materi-materi tentang pakan. Langsung aja Pak. Ini kita Baik. bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang di grup. Ini ada yang tanya itu, apakah semua pakan hijauan itu boleh dikasihkan ke domba atau kambing? Kan katanya ada beberapa itu yang, kalau dikasih pakan ini itu beracun, kalau dikasih ini nanti bisa keguguran dan sebagainya. Itu gimana Pak penjelasannya dari Pak Yahya? Ya, terima kasih Mas Angga. Semoga yang saya jawab ini masih berdasar ilmu dan setidaknya bisa menambah pengetahuan kita secara umum ya. Perlu digarisbawahi, yang disebut sebagai racun itu karena kita berpandangan pada hijauan atau materi hijauan itu kita berikan untuk ternak kita. Di sisi yang lain, yang disebut sebagai racun bagi tanaman itu adalah sesungguhnya mekanisme pertahanan alami dia terhadap hama untuk bertahan hidup di alam. Oleh karena itu kita mengenal hijauan dengan kandungan zat kimia tertentu yang bersifat racun. Saya rasa mungkin hampir semuanya punya malah ya. Dari sisi tanaman itu disebut mekanisme alami untuk bertahan hidup. Dari sisi pakan, karena kita berpihak pada hewan ternak kita, itu bisa disebut sebagai anti nutritional factor atau faktor anti nutrisi yang berpengaruh pada penyerapan zat-zat yang ada di hijauan itu. Contohnya, mungkin Mas Angga tidak nyangka sama sekali, bahkan seperti gamal, indigo vera, itu pasti ada kandungan taninnya. Logum ya Pak, jenis logum. Legum itu tanin. Terus di randu, di waru itu ada saponin. Terus mungkin yang paling ekstrim di daun ketela ada sianida. Ya. Oh, sianida. Ketela dan seluruh produk ketela itu ada sianidanya. Jadi bukan hanya kopi yang ada sianidanya. Awalnya dari pohon ketela dulu. Itu kenapa kalau ketela konsumsi dibanding kalau di Kediri disebut ketela andruwo atau karet, itu lebih banyak kasus keracunannya yang makan daun ketela karet. Ya, ini karena ada sesuatu yang kita sebut sebagai racun bagi hewan, tapi ingat di sisi yang lain bagi tanaman itu adalah mekanisme alami atau senjata alami yang diberikan oleh Tuhan yang menciptakan tanaman untuk bertahan hidup. Itu jadi untuk menyikapi ini, karena kita berpihak pada ternak, kenapa ada perlakuan-perlakuan tertentu? Misalnya ketela, daun ketela dijemur dulu. Nah, sianida itu bisa dinonaktifkan dengan perlakuan panas, termasuk dijemur. Terus misalnya dulu di awal sekali di bawah tahun 2000, ketika gamal baru banyak masuk ke Kediri, yang bisa makan gamal atau gliriside itu hanya kambing etawa. Sapi putih tidak mau, kambing biasa tidak mau. Itu tidak mau ya Mbak? Ya, karena apa? Baunya tajam bagi hewan-hewan yang belum terlatih. Dan baunya memang itu dari memang mekanisme tadi. Mekanisme karena ada zat pertahanan hidup yang namanya tanin, yang kalau kita orang Jawa bilangnya langu atau sangat langu. Indikasinya apa? Kalau bau daun itu semakin keras, berarti itu menunjukkan anti nutrisi atau zat kimia untuk bertahan hidup di tanaman itu tinggi. Oleh karena itu kenapa? Kambing pasti pilih-pilih. Yang seperti itu dia tidak mau. Itu otomatis tidak mau gitu Pak, ya, ketika itu insting. Kenapa? Kalau gamal misalnya yang saya katakan tadi, kambing etawa langsung mau. Kambing biasa tidak mau, domba tidak mau. Saya pas itu masih piara sapi putih tidak mau. Dia maunya kita kasih perlakuan, kita jemur dulu sampai agak kering baru mau. Kenapa? Intensitas bau taninnya sudah turun. Nah, dia tahu secara insting bahwa ini zat anti nutrisi atau zat pertahanan tubuh tanaman terhadap hama ini kadarnya menurun karena proses pemanasan. Itu yang terjadi seperti itu. Itu secara kimia ada terjadi pemutusan ikatan rantai tertentu di dalam zat racun tersebut yang rusak atau degeneratif karena perlakuan panas. Ini berlaku termasuk dikeringkan, misalnya di oven, direbus misalnya. Akan terjadi hal yang sama. Jadi bahkan hampir tidak ada ya tanaman itu yang tidak ada racunnya. Cuma intensitasnya mungkin berbeda. Atau jenis zatnya
berbeda. Contoh yang lain, ada grup besar zat seperti ini yang disebut alkaloid. Ini banyak pahit sekali. Misalnya yang terdapat pada apa? Mauni, biji mauni. Oke. Nah, jadi kalau di mauni bijinya ada yang zat yang namanya alkaloid atau flavonoid yang lain golongan besarnya, pasti di daunnya ada juga. Jadi kalau ada treatment, kambing saya tidak mau makan daun apa mauni. Ya satu mungkin karena tidak terbiasa. Yang kedua patut kita curigai karena adanya bau atau sesuatu yang diinstingkan oleh si ternak kita ini pada bahan ini. Jadi perlakuan paling gampang apa? Layukan atau keringkan, itu aja. Jadi ini termasuk kita tidak usah berdebat kalau dilayukan atau enggak. Ini termasuk sebenarnya mekanisme ini. Jadi kalau kita bayangkan, saya lihat di grup ya ada yang tanya, Pak kalau indigo vera atau gamal itu disilase bagaimana? Nah, silase itu termasuk cara biologis fermentasi untuk membongkar zat itu. Tapi sebelum itu dengan mekanisme dilayukan itu juga untuk menurunkan kemampuan racun atau zat beracun minimum dengan indikasinya apa? Bau dari hijauan tersebut. Itu ya sebenarnya alami. Mungkin ya baru kali ini kita bahas ya, kita tanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya sudah lama ada hal seperti ini sudah lama karena karakter hijauan ya. Mungkin kalau itu yang tadi Pak tadi panjenengan nyebutkan di awal itu ada randu sama waru, itu tadi mengandung apa Pak? Saponin. Itu lebih ke? Ya bukan ke apa-apa, itu mungkin istilahnya agak jadi mitos kalau kambing kita sulit melahirkan dikasih daun randu. Tapi ada yang berpendapat bahaya untuk yang sedang bunting ya, karena dia ada kerja mekanisme saponin tertentu yang berpengaruh ke hormonal sehingga dia memicu keguguran. Saya pernah ada masukannya seperti itu. Jadi yang ilmiah lah. Jadi tidak seperti yang kita percaya dulu kalau mau melahirkan biar cepat lahirnya lancar dikasih godong randu, daun randu agar licin keluarnya. Sebenarnya bukan seperti itu penjelasannya ya. Karena ada zat saponinnya ini yang bisa berpengaruh pada metabolisme zat lain yang ada di tubuh. Jadi kalau ada yang hati-hati sekali sehingga tidak menganjurkan itu karena takut keguguran, mungkin ada benarnya juga. Tapi berarti juga sebaliknya bisa dibuat treatment untuk ketika ada kesulitan lahiran Pak? Ya, saya dari dulu itu juga dilakukan sama mbah saya untuk daun randu terutama ya. Kalau sapi mau melahirkan sulit itu dikasih daun randu sama daun bambu. Tadi apa Pak namanya? Zatnya yang saponin. Itu yang kalau kita misalnya gosok di tangan dengan air akhirnya keluar seperti kalau kita nyabun sabun di tangan itu. Jadi teman-teman di era 80-an itu kalau daun randu atau waru itu digosok-gosok dulu untuk buat mainan. Pasaran untuk mainan itu buat minyak-minyakan teman-teman kayak gitu. Ya seperti itu. Itu ternyata zat yang ada kandungan zat yang namanya saponin. Ya. Pak, ada satu lagi pertanyaan ini terkait mungkin hijauan yang bagus untuk pejantan Pak. Karena ada beberapa itu katanya pejantan itu bagus, misal dikasih indigo vera atau jenis-jenis gitu. Ya sebenarnya bukan hanya untuk pejantan ya, secara umum karena leguminosa itu kandungan proteinnya lebih baik daripada rumput. Makanya kalau kita lihat misalnya di pejantan kita agar dia lebih beringas misalnya seperti itu ya karena kecukupan gizi yang dari sisi protein, asam amino dan lain-lain yang mungkin rendah di rumput itu tertutup dari leguminosa. Ya jadi baik saja kalau gamal, Gliricidae atau mungkin ada yang lain, lamtoro, kaliandra, banyak ya leguminosa itu. Bisa semua. Jadi tergantung yang ada di tempat kita. Kalau memang tidak ada karena jenis itu baru seperti indigo vera, ya kita usahakan ditanam. Nanti kalau mendekati musim penghujan, ada baiknya kita bersiap untuk menanam Gliricidae atau gamal, indigo vera, kaliandra, pelanding atau lamtoro atau petai Cina di Jawa Barat mungkin nyebutnya, yang kaya akan protein seperti itu. Kalau disediakan khusus untuk pejantan karena untuk pacak atau fungsi ngawin oke, tapi sebenarnya secara umum itu baik untuk jantan maupun betina. Kalau yang kelihatan bagus dikasih indigo vera itu mungkin karena sebelumnya ransumnya full rumput terus dapat tambahan itu. Apapun itu kan menjadi suplemen kalau seperti itu. Kalau rumput Pak mungkin ada zat-zat yang terkandung khusus gitu?
kalau Enggak rumput. ada, sama saja. Tapi kalau sebenarnya. jenis-jenis legum memang Legum, protein ya. tinggi gitu. Kecuali kalau rumput mungkin kita indikasikan ada yang baunya menyengat sekali misalnya. Tapi sejauh ini saya belum pernah. Mungkin ada perbedaan di beberapa rumput gajah ya. Pacong itu ada bau khasnya. Terus kalau di rumput gajah yang lama itu kan ada varietas king atau kita nyebutnya king grass. Terus ada Pinisetum purpureum varietas Afrika yang berbunga. Itu baunya tajam juga, itu agak mirip seperti pacong, ada bau khasnya. Terus tapi ini tidak terlalu tinggi kalau di yang varietas Afrika Hawaii sama Taiwan. Rumput gajah sebelum era pacong setidaknya di sini ada 4 mas. Penisetum purpureum varietas itu masing-masing. Yang berbunga hanya yang Afrika. Kalau kita temui ada rumput gajah yang cepat berbunga kalau kepanasan, ya itu varietas Afrika. Itu keras batangnya soalnya. Jadi mungkin tidak banyak yang milih untuk nanam itu. Itu aja mungkin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Yaya atas ilmunya. Nanti bisa gini bareng ya Pak Yaya. Ya. Kalau teman-teman pengen gabung di grup YIB Farm berbagi ilmu, bisa chat admin di 0812 1212 3362. Kalau mungkin teman-teman pengen langsung konsultasi ke Pak Yaya, boleh nggak Pak Yaya? Boleh. Nah, mungkin nomornya Pak Yaya 081 216 76640. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.